Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sosok Abu Khair, seorang dokter botani, ahli pertanian dari Andalusia. Abu Khair merupakan sosok ilmuwan dan saintis muslim yang memiliki sumbangsih besar dalam bidang ilmu biologi. Sepanjang hidupnya, ia selalu meneliti seputar tumbuhan-tumbuhan. Keseriusannya dan ketekunannya itu sudah menciptakan berbagai karya yang berhubungan dengan botani. Karya-karyanya pun sangat terkenal di dunia Arab dan Eropa. Bahkan dia mendapat julukan sebagai dokter botani atau dokter tumbuh-tumbuhan, serta dikenal sebagai pelopor pioner dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia pertanian. Adapun botani adalah ilmu yang memiliki andil besar untuk kelangsungan kehidupan umat manusia dalam dunia pengobatan. Saking pentingnya, ilmu ini masih digunakan sampai sekarang. Ilmu yang membahas seputar tumbuh-tumbuhan ini berguna untuk pengobatan dari ekstrak-ekstrak yang dihasilkannya. Riwayat hidup Abu Khair kurang dikenal. Banyak hal yang tak diketahui termasuk tanggal kelahiran dan meninggalnya. Abu Khair hidup pada satu masa dengan para dokter tumbuh-tumbuhan lainnya, seperti Ibnu Wafid Al-Lakhmi, Ibnu Basal, Ibnu Hajjaj Al-Ishbili, dan lain sebagainya. Berasal dari Seville, Spanyol, Abu Khair ini memiliki nama lengkap Abu Khair Al-Ishbili Asy-Syajjar. Ia diperkirakan hidup pada pertengahan abad 12 Masehi. Selama hidupnya, Abu Khair mengabdikan dirinya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan dan telah menghasilkan karya-karya yang berhubungan dengan ilmu botani. Ia membuat klasifikasi tumbuh-tumbuhan berdasar habitat, tumbuh dan proses perkembangannya, sehingga dapat diketahui mekanisme pertumbuhan tanaman tersebut. Abu Khair juga meneliti beberapa jenis tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan metode pembibitan melalui pembenihan atau pembibitan biji, pemotongan tangkai, dan sejumlah tanaman yang tumbuh secara alami atau melalui pembelahan sel sendiri seperti rumput liar. Sebagai seorang ahli botani, Abu Khair mencoba mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan habitat dan proses perkembangbiakannya. Dari cara ini dapat diketahui mekanisme tumbuhan tersebut. Selain itu, Abu Khair juga meneliti pertumbuhan berbagai tanaman dengan beragam cara, seperti pembibitan atau pembenihan, kemudian pemotongan tangkai, dan secara alami. Karya-karya Abu Khair dianggap sebagai buku panduan tentang tumbuhan. Contohnya pengetahuan umum tentang dunia botani, seperti waktu hidup satu jenis tumbuhan, pengaruh bulan terhadap pertumbuhannya, waktu yang tepat menghasilkan buah, faktor perusak, hingga ciri-ciri suatu jenis tumbuhan. Tak hanya itu, terdapat tulisan Abu Khair lainnya, misalnya cara penanaman, pelapisan, pembabatan atau pemangkasan hingga pencangkokan yang tepat sesuai jenis tumbuhan. Selanjutnya, Abu Khair juga menjelaskan bagaimana cara mengawetkan buah dan sayur sesuai jenis dan aroma tumbuhan tersebut. Setelah itu, ada tentang binatang bermanfaat dan tidak bermanfaat yang dapat merusak tumbuhan, seperti burung, serangga, binatang pengerat, reptil, dan mamalia. Kemudian karya-karyanya tentang tanda-tanda astrologi dan meteorologi yang diperhatikan saat hendak menanam dan memanen. Karya-karya yang dihasilkannya kini masih tersimpan di berbagai tempat. Salah satu karyanya yang berjudul Al-Filaha masih tersimpan di Bibliothèque Prancis, Paris. Selain itu, ada pula yang tersimpan di perpustakaan Masjid Zaitun, Tunisia, dan sejumlah perpustakaan swasta di kawasan Maghribi, Afrika Utara. Kandungan terpenting kitab Al-Filaha tersebut: pertama, pengetahuan umum tentang dunia tumbuh-tumbuhan. Misalnya, kapan suatu tumbuhan dapat tumbuh dengan baik, pengaruh bulan, waktu yang dibutuhkan untuk tanaman
untuk tumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Usia pepohonan, kerusakan-kerusakan atau kerugian-kerugian yang disebabkan oleh faktor cuaca, api, air, dan hewan, serta ciri khusus dari pohon zaitun, pinus, palem, dan kurma. Kedua, cara penanaman yang layak dan tepat dari pepohonan, rumputan, padi-padian, biji-bijian, dan benih-benih tertentu. Pelapisan, pembabatan atau pemangkasan, pencakokan, pengawetan atau pengalengan buah-buah dan sayur-sayuran. Pertumbuhan sayur-sayuran, tumbuhan-tumbuhan yang beraroma, tentang berbagai macam bunga, tentang rami dan kapas, pepaya, dan gula tebu. Tentunya selama proses penyusunan buku tersebut, Abu Al-Khair tak menulis secara asal-asalan. Ia banyak melakukan observasi ke kebun, halaman rumah, hingga hutan-hutan Al-Jarafe di Asy-Syarafah, sebuah daerah kawasan Seville, Spanyol. Sementara itu, sebagai bahan rujukan, ia menggunakan sejumlah buku penuntun seperti kitab karangan Abu Hanif Ad-Dirwani, Aristoteles, Anatolius, dan Ibnu Wasiyah. Selain dikenal sebagai dokter botani, Abu Khair juga dikenal sebagai seorang dokter yang menyusun kamus obat-obatan. Ia menggolongkan obat-obatan berdasarkan efek samping dan bahaya yang ditimbulkan. Obat-obatan keras dan ringan. Khususnya untuk obat yang tergolong keras, sosoknya lah yang menghimbau agar obat tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas di toko obat, kecuali atas anjuran dokter atau ahli pengobatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.